percaya, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kami percaya, kami dipelihara Tuhan. Kami tidak akan ditinggalkan. Tahun ini kami tidak perlu melanjutkan hidup dalam ketakutan. Kami mau hidup dalam pengharapan. Amin. Karena setiap janji Tuhan pasti digenapi. Kami punya Tuhan Allah Maha Kuasa. Tetapi ada satu hal yang Tuhan Maha Kuasa tidak bisa lakukan, yaitu berdusta kepada kami. Itu sebabnya Tuhan, kami pegang janji-Mu seraya berkata, kami taruh kekhawatiran kami di kaki Tuhan. Permohonan kami di tangan Tuhan. Dan mata kami tertuju pada Tuhan. Dan biar setiap yang bertelinga mendengar apa yang Alkitab firman-Mu katakan kepada kami. Dan biar iman kami bangkit. Dan kami tetap semangat untuk bersiap-siap menuai jiwa-jiwa dan menuai berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih salam kanan kiri, katakan selamat hari Minggu, selamat pagi. Dan juga selamat hari Minggu buat teman-teman yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Ada satu hal yang saya paling benci saudara-saudara. Dan Tuhan tidak suka. Yaitu ketika kita sebagai orang percaya setiap kali menutup tahun dan membuka tahun, kita mulai dengan ketakutan. Mendengar banyak kabar-kabar negatif, banyak berita buruk, membuat kita jadi ciut dan ketakutan saudara-saudara. Dan memasuki negeri 12%, saudara ya. Beberapa wajah saudara juga sudah mulai mengkerut karena sekarang Kentucky Fried Chicken lebih mahal sedikit harganya. Buat saudara-saudara yang merasa KFC mahal ya makan saja ketoprak sama karedok pinggir jalan atau mie Bangka lebih hau-hau ya. Nah saudara-saudara, saya kepengen Tuhan kepingin Anda dan saya hidup hari ini betul-betul dalam kemenangan bukan dalam ketakutan. Karena yang saya kenal dari Allah kita, waktu dia sudah berkata, waktu dia sudah berjanji, dia pasti menepati. Tuhan sanggup melakukan mujizat, amin. Tuhan sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada, amin. Tapi ada satu hal yang Tuhan tidak sanggup, saya sudah sebut di doa, yaitu ketika dia sudah berjanji dan tidak menepati. Tuhan tidak bisa bohong, katakan Tuhan tidak bisa bohong. Colek sebelahnya bilang Tuhan tidak bisa bohong. Iya. Itu berarti setiap janji Tuhan terhadap saudara akan digenapi. Makanya saya masih belum bisa move on saudara-saudara dari Natal yang baru kita lewati 2 minggu 4 hari. Oh karena masih fresh selama Natal dan Tahun Baru saudara-saudara kalau ada kue lebih bawa saya pulang ke rumah. Saudara-saudara tahun lalu tema Natal nasional kita PGI, PGPI, KWI. Semua Republik Indonesia merayakan Natal dengan tema mari kita pergi ke Bethlehem. Yang belum punya paspor katakan nanti dulu Pak. Karena jauh. Jangan pergi ke Bethlehem, lihat saja apa yang terjadi di Bethlehem. Di Bethlehem ketika dikasih tema itu saya betul-betul selama bertahun-tahun gak pernah ngerti. Ketika dapat tema itu saya kulik saudara-saudara dan Tuhan membukakan sesuatu yang baru buat saya. Bahwa di Bethlehem bukan cuma Yesus lahir, bukan cuma ada peristiwa di kandang domba, bukan cuma ada malaikat Gabriel datang membawa pesan. Tetapi di Bethlehem ada penggenapan janji. Satu hal yang saudara pasti paling suka dalam hidup ini adalah janji yang manis yang ditepati. Karena yang saudara paling benci dalam hidup ini adalah manusia berjanji, manusia tidak menepati. Kelihatan dari wajah-wajah asemmu ketika melihat dan mengingat janjinya kepada kita dan tidak ditepati. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti menepati. Amin saudara-saudara. Saya kepengen saudara buka yuk sama-sama untuk mempersingkat waktu. Saya kepengen buka saja Lukas 2 ayat 1 sampai 6. Lukas 2 ayat 1 sampai 6. Sebetulnya tadinya mau buka kitab Mika tetapi langsung saja. Lukas 2 ayat 1 sampai 6. Bisa dibantu di layar sudah ada saudara-saudara. Saya akan baca ayat yang ganjil ayat 1, saudara ayat 2 bergantian. Nanti ayat 6 kita akan baca sama-sama. Yang sudah ketemu katakan, sudah Pak. Ya sudahlah orang ada di layar kok enak. Saya baca ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah. Menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Ayat 2. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Ayat 4.
supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat 6, 1, 2 ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Anda pasti sudah baca ayat ini cukup sering dan waktu baca ayat ini biasa saja. Tetapi baru Desember sekitar 2 minggu lalu saya baru dapat sebuah pengertian yang, wow, saya kok nggak pernah lihat ini. Nah, seharusnya, dengar baik ya, seharusnya Yesus tidak lahir di Bethlehem. Karena ayat 4 yang Bapak Ibu baca, Maria dan Yusuf adalah penduduk kota Mangga Dua. Oh Nazaret, maaf salah. Kirain Mangga Dua. Bukan warga KTC ternyata. Jadi saudara-saudara, ya seharusnya Yesus lahir di Nazaret. Tetapi kalau Yesus lahir di Nazaret, maka janji Allah tidak digenapi. Karena 7 abad sebelumnya, bilang sama-sama lama benar. Iya 7 abad lama. 7 abad berapa tahun kira-kira ada yang paham? 700-an tahun ya. Lama benar. 7 abad sebelumnya Allah sudah bernubuat lewat Nabi Mika. Kalau Anda buka nanti di rumah Mika pasal 5 mulai ayat 1. Allah sudah berbicara bahwa sekalipun Israel bandel, sekalipun Israel nakal, Tuhan akan hajar Israel, Tuhan akan hukum jewer Israel, anaknya itu, umat perjanjian lama itu, dengan mengirimkan bangsa-bangsa untuk menghukum Israel. Tetapi di Mika pasal 5 Tuhan sudah janji gini, aku akan berhenti berbuat jahat kepadamu, aku akan memulihkan kamu, akan berbuat baik kepadamu, aku akan memberikan kelegaan dengan mengirimkan seorang Mesias yang lahir dari seorang perempuan di kota Bethlehem. Spesifik. Tuhan bilang Mesias harus lahir di kota apa? Tuhan sudah ngomong 7 abad sebelumnya, Mesias akan lahir di kota Bethlehem dari seorang perempuan. Bahkan Tuhan bicara lewat Nabi Mika di zaman yang kurang lebih sama, bahwa Mesias akan lahir bukan cuma dari perempuan, tetapi dari perempuan perawan, dari anak darah. Kalau Tuhan sudah ngomong pasti jadi. Tetapi masalahnya Maria dan Yusuf orang Nazaret. Sekarang perhatikan baik, bagaimana cara Allah menggenapi janjinya kepada saudara dan saya. Mesias harus lahir, Israel harus dipulihkan, dan orang berdosa macam saudara dan saya harus dapatkan pengampunan dosa dari kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Kita diberkati, kita diampuni, kita diselamatkan, katakan amin. Cara Allah menggenapi, dengar baik. Waktu Allah berkata lewat Nabi Mika, Mesias akan lahir di kota Bethlehem. Setelah Allah berfirman, Allah mengizinkan sebuah kekaisaran bangkit yang namanya Babilonia atau Babel. Berasal dari daerah yang sekarang kita sebut sebagai Irak. Irak hajar Israel, Irak hajar Yehuda sampai bangsa itu hancur lebur lewat Raja Nebukadnezar. Dan bahkan banyak mereka mati, sebagian besar pembesar kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel dibawa ke pembuangan ke negeri Babel yang sering kita juga ingat namanya adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, atau dalam nama Babel yang diganti namanya jadi nama Babilonia, Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan setelah itu Allah bangkitkan kerajaan Iran, kerajaan Media Persia untuk menghajar Babilonia. Babilonia ambruk, Media Persia bangkit. Setelah Media Persia bangkit, Allah bangkitkan sebuah kerajaan kecil yang namanya Yunani. Kemudian lewat seorang raja yang namanya Alexander Agung atau Iskandar Agung. Dia hajar Media Persia. Media Persia rubuh, Yunani bangkit. Tetapi atas seizin Allah sekali lagi, atas seizin Tuhan, Yunani dihajar oleh sebuah kerajaan republik kecil yang namanya Roma. Di kota Roma namanya Romawi, kemudian Yunani roboh dan Roma bangkit. Di kota Roma, di Republik Roma, ingat Roma bukan kerajaan, Roma bukan kekaisaran, Roma republik. Ada seorang jenderal yang selalu menang perang dan berhasil menaklukkan wilayah-wilayah lain. Nama jenderal ini adalah Julius Caesar. Pernah dengar nama itu di sekolah? Julius Caesar bukan kaisar. Dia adalah seorang jenderal, seorang panglima, seorang prokurator Romawi. Tetapi karena kehebatannya, karena pasukannya yang selalu menang perang, dia berkata gini, sekarang saatnya saya akan jadi kaisar dan Roma akan menjadi kekaisaran Romawi. Dia datang ke gedung MPR DPR, ini bukan yang di Senayan saudara ya, ini Senat Romawi. Dia datang ke Senat Romawi, dia pidato di situ, dia bilang saya akan jadi kaisar. Republik ini berubah jadi kaisar. 3 orang anggota dewan bangkit berdiri. 1 orang tusuk lehernya meleset, 1 orang tusuk dadanya mungkin gak kena karena pakai armor, pakai pelindung dada. 1 orang dari belakang namanya Brutus anggota dewan.
Dia tusuk Julius Caesar 23 kali. Seret, 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 seret. Julius Caesar ambruk di depan Senat, bersimbah darah, mati pada tahun 44 sebelum Masehi. Kalau sebelum Anda dengar kata sebelum Masehi itu artinya sebelum Al-Masehi. Al-Masehi itu bahasa Arab, bahasa Yunaninya Kristus. Atau bahasa Ibraninya Mesiah. Kalau bahasa Arabnya Al-Masehi gitu saudara ya. Jadi sebelum Masehi itu artinya sebelum Kristus lahir. 44 tahun sebelum Kristus datang. Seseorang mau membalas dendam karena Julius Caesar mati. Yaitu anak angkatnya yang adalah ponakannya sendiri. Namanya Gaius Octavianus. Ini sejarah saudara. Anda bisa cek. Gaius Octavianus berkata, wah bapak saya dibunuh. Saya harus balas dendam. Saya akan jadi kaisar Romawi. Saya akan rebut tahta Roma. Gaius Octavianus berjuang berperang merebut tahta Roma. Tetapi dia tidak bisa langsung merebut. Karena ada satu jenderal yang menjadi lawannya. Sama-sama mau merebut tahta dan mau menjadi kaisar. Nama jenderal itu adalah Marcus Antonius atau Mark Antony. Mereka berdua berperang untuk merebut tahta Roma dan hati Tante Cleopatra. Pernah dengar Ratu Cleopatra? Ratu Mesir ya. Karena Mesir sudah ditaklukkan Yunani, Yunani ditaklukkan Roma, maka Mesir ditaklukkan Roma. Cleopatra ditaklukkan oleh Roma. Mereka berdua berperang untuk merebut Cleopatra dan merebut tahta. Tetapi atas seizin Allah, bilang sekali lagi, Tuhan punya kerja. Atas seizin Tuhan, Gaius Octavianus menang perang, dia menjadi kaisar. Dan di Lukas 2 ayat 1 yang Anda tadi baca, Gaius Octavianus mendapatkan gelar setelah dia angkat dirinya jadi kaisar. Dia memberi namanya, gelar di depan namanya sebagai Agustus. Apa namanya saudara? Sudah pasti ulang tahunnya bukan Januari. Agustus ini bukan cuma nama bulan. Agustusnya artinya sebuah gelar yang artinya maha mulia. Setelah dia mengangkat dirinya menjadi kaisar, dia bilang gini, saya mau buktikan betapa hebatnya saya dan kekaisaran saya. Hei semua warga kekaisaran Romawi, di semua kerajaan yang sudah saya taklukkan, adakan sensus penduduk. Kamu semua harus pulang kembali ke kampung halamanmu untuk disensus penduduk. Supaya saya tahu seberapa kuat kekaisaran Roma. Oleh karena Lukas pasal 2 ayat 1. Allah mengizinkan Agustus, Gaius Octavianus naik menjadi kaisar. Dia keluarkan perintah sensus penduduk. Maka Maria dan Yusuf warga Nazaret pulang ke Bethlehem. Dan ketika di Bethlehem sudah hamil tua, ketika mereka mau mencari penginapan tidak ada, maka si pemilik penginapan mengizinkan mereka tinggal di kandang domba. Dan karena hamil tua di kota Bethlehem, Mesias lahir, mencapai dan menjawab penggenapan janji yang Tuhan sudah sampaikan 7 abad lalu. Bapak Ibu dengar baik, kalau Allah sudah berjanji, Allah sanggup menggerakkan langit dan bumi. Allah sanggup menurunkan pemerintah, kerajaan, dan kaisar demi mengenapi janjinya buatmu dan buatku. Tepuk tangan buat Allah kita. Karena dia Bapa yang baik. Bapa yang baik suka memberi janji yang baik. Tetapi mungkin Anda sudah sering dikecewakan oleh Bapa yang jahat. Bapa yang tidak hadir dalam hidupmu. Bapa yang tidak peduli sama Anda. Bapa yang meninggalkan Anda. Tetapi Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Bapa yang baik bukan cuma peduli. Bapa yang baik bikin janji yang baik. Dan Bapa yang baik yang membuat janji yang baik akan mengenapi janji yang baik dengan cara yang baik pada waktu yang baik buatmu. Saya nggak tahu dengan Anda yang sedang ketakutan. I don't care mau PPN naik berapa persen. Betul. Yang saya yakin saudara dan saya tidak akan makan batu. Minimal bapau dan bakso. Tapi tidak batu. Yang saya suka bilang, kalau sampai tidak ada duit, minimal masih bisa Indomie 2 bungkus, pakai cabai rawit sama kecap asin malam-malam, pakai bawang putih, hau ce. Gak bakal kelaparan, saudara. Masa iya Tuhan tidak bisa menopang kita dan menolong kita sampai kita makan ubi tembok, ubin sama tembok, kan gak mungkin, saudara. Allah yang berjanji adalah Allah yang menepati. Mungkin Anda berpikir, Pak, contohmu ketinggian, Pak. Anda pakai contoh kelahiran Mesias. Ini bicara pengampunan masalah dunia dan pengampunan dosa umat manusia. Dengar baik. Seorang teolog Reform Calvinis yang sudah meninggal, namanya Timothy Keller atau Tim Keller, bikin statement begini. Dan saya tangkap statement ini dan saya aminkan ini. Dia bilang begini. Kalau Anda percaya bahwa Allah peduli pada masalah dunia dan masalah dosa umat manusia, Anda harus percaya bahwa Allah juga peduli pada masalahmu dan masalahku.
Anda harus ngerti bahwa Allah kita Allah yang personal. Allah kita Allah yang dekat. Makanya umat perjanjian baru tidak lagi cuma menyebut Allah sebagai ya Tuhan, wehlah dalam punya langit dan bumi, wehlah dalam bumi gonjang ganjing. Engkau yang menjadikan langit dengan tanganmu, gunung-gunung ada di genggaman tanganmu. Enggak. Umat perjanjian baru yang punya Roh Kudus. Kata kita perjanjian baru kita bilang apa? Kita bisa memanggil dia dengan sebutan, ya Aba, ya Bapa. Allah kita personal. Allah kita dekat. Saya nggak peduli seberapa takut Anda menghadapi tahun ini. Kita punya Tuhan yang sedekat itu. Kita punya Tuhan yang sepersonal itu. Kita punya Tuhan yang peduli bukan cuma masalah dunia, tetapi masalahmu, penyakitmu, cicilanmu, tagihanmu, perutmu. Allah peduli. Apalagi saya makannya banyak, Allah peduli. Saudara nggak percaya, nih, wah Pak Pendeta enak mah hidupnya. Siapa bilang, baru 2 hari lalu saya lagi nyetir, tiba-tiba dapat surat cinta WhatsApp dari kampus anak saya, tagihan semester 4. Nggak banyak, cuma sekian puluh juta. Kan sampai gemetar saya nyetir, saudara. Saya juga nggak punya duit banyak, tapi saya punya Tuhan yang besar. Sebab itu berhenti mengatakan kepada Tuhan betapa besarnya masalahmu, katakan kepada masalahmu betapa besarnya Tuhanmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lahir. Sekalipun dia lalu bongkar bangkirkan kerajaan dan kekaisaran, Mesias lahir di Bethlehem. Padahal Yusuf warga Nazaret, terakhir waktu dia pilkada, dia terdaftar di sana, coblos nomor 7, puyer. Benar gak saudara? Tapi kok bisa ada di Bethlehem? Coba lihat, Tuhan pakai, kekaisaran diganti, raja-raja diganti, Agustus naik, dekret keluar, Yusuf berangkat ke Bethlehem, Yesus lahir. Saya mungkin bisa menduga bahwa bukan cuma ada janji Tuhan dalam Alkitab yang hampir 8.000 janji Tuhan sediakan buat saudara. Tetapi masing-masing saudara juga pasti pernah menerima yang namanya nubuatan dari Tuhan. Entah lewat penglihatan, nubuatan, atau ada teman yang berdoa buat Anda, ada hamba Tuhan lokal dan import yang datang menubuatkan buat Anda. Dan mungkin waktu itu disampaikan Anda berkata, mana mungkin, gak mungkin. Gak mungkin, mustahil. Saya sering terima nubuatan. Dari sejak saya muda, zaman saya masih ABG dulu, anak buah Gorgom. Dari sejak saya belum menikah, saya cinta Tuhan, walaupun cinta kita buat Tuhan tidak sempurna, cinta Tuhan buat kita sempurna. Saya sering dinubuatin gini, kamu akan diberkati. Wah amin dong, amin, amin. Apalagi yang belum punya jodoh waktu itu, amin. Terus ada hamba Tuhan yang berkata, kamu akan dipakai Tuhan. Yes, amin. Suka gak saudara dibilang gitu? Suka lah. Terus dibilang, kamu akan jadi pendeta. Amin gak ya? Dalam hati saya mikir, pendeta makan apa nanti ya? Terus begitu dibilang, ada yang ngomong nih, ada hamba Tuhan yang ngomong, waktu saya masih bujangan nih, kamu akan jadi gembala. Hah? Enggak, ogah. Nggak mau. Tanya Bu Ati kalau nggak percaya, jadi gembala pusing. Pusing banget, lihat jidat saya terang begini saudara. Itu mikirin jemaat semua saudara. Bukan karena rontok juga sih. Lihat Pak Welyar kalau nggak percaya, tuh mikirin jemaat saudara ya. Saudara jadi gembala ogah, cuma dalam hati kan saya sopan ya. Dalam hati aja, nggak mau gitu. Karena saya pikir jadi gembala makan apa? Sampai kemarin saudara, sampai tadi malam, masih makan babi. Hau casio garing madu, bacukyok, sama lomok-lomok, sama babi rica. Masih. Apalagi Desember kemarin. Wah susah payah kita berjuang melawan diet. Karena mulai tahun baru kan biasa ibu-ibu resolusi ya. Resolusi diet tahun baru ya. Tahun baru kita resolusi 2025 untuk melakukan apa yang kita tetapkan di 2024 dan yang kita canangkan di 2023, yang kita impikan di 2022. Belum kesampaian sampai sekarang. Tapi Tuhan tuh dahsyat saudara. Jadi waktu dibilang begitu, saya bilang mana mungkin lah aplikasinya sebegini. Ya singkat cerita saudara, sampai hari ini pengembalaan saya belum lama, tapi sudah memasuki tahun ke-12. Sebelumnya saya sudah jadi hamba Tuhan dan itu semua digenapi dengan tidak masuk akal. Oke, dengar lagi ya, saya sambil kesaksian supaya Anda ngerti bahwa firman Tuhan itu nyata, bukan cuma cerita. Saya tidak boleh hanya berteori, saya harus membagikan apa yang Tuhan bisa kerjakan buat hidup Anda dengan contoh apa yang Tuhan sudah kerjakan lewat hidup saya. Walaupun jalan cerita kita beda, tetapi prinsip Tuhan tetap sama. Lantas
2 tahun lebih lalu ada seorang hamba Tuhan dari Eropa datang melayani di gereja kami dan selesai berdoa buat jemaat, dia panggil saya dan istri ke depan. Pakai bahasa Inggris dia ngomong gini, "Ibu siap-siap, karena sebentar lagi musim Bapak di gereja ini berakhir." Hah? Saya berakhir? Cekat dong. Orang belum sempat sama Brother Marco manjat gunung udah cekat saya. Kita sering manjat gunung bersama, dia yang manjat, saya yang nonton di Instagram. Karena stamina saya tidak sebaik dia. Dan ketika dibilang gitu, masa iya? Terus hamba Tuhannya bilang gini lagi, karena musim Bapak di gereja lokal sudah berakhir, Tuhan bawa Bapak ke level nasional. Hah? Nasional apa tuh yang AC itu dulu nasional itu mereknya? Oh bukan, itu Panasonic ternyata. Singkat cerita beliau pulang, 2 minggu kemudian ada sebuah lembaga pelayanan internasional yang tahun ini usianya sudah 87 tahun, jadi lebih tua dari Republik kita nih lembaga. Sudah berapa tahun mencari posisi untuk National Director Republik Indonesia dari lembaga mereka, dan itu kosong terus karena semua orang yang mereka interview, semua orang yang melamar tidak ada yang cocok. Dan saya tidak tahu lowongan ini ada dan saya tidak tahu barang ini ada. Saya tidak tahu posisi ini ada dan pelayanan ini ada, saya nggak tahu karena pelayanannya bergerak di bawah radar. Kalau Anda suka nonton ada yang video orang cungko buka Alkitab, udah diterjemahkan, nangis-nangis dapat, itu. Nah, singkat cerita, 2 minggu kemudian saya ditelepon sama seorang kenalan, bukan teman, kenalan. Tidak kenal baik, cuma pernah ketemu 2-3 kali, karena beberapa acara di mana banyak hamba Tuhan luar negeri, kami sama-sama menerjemahkan. Jadi teman ini berkata gini, ketemu yuk. Oke, setelah ketemu, saya ditawarkan posisi National Director. Saya nggak tahu barang ini ada. Saya bilang, kok bisa nyari saya, kenapa? Saya ngelamar aja enggak. Dia bilang gini, kami sudah coba 2 tahun cari orang. Tetapi waktu kami cari nggak ada yang cocok, kami doa. Waktu kami doa, wajahmu Pak nongol di depan mata saya. Saya nggak tahu nongolnya gimana, gimana saya nggak tahu. Yang penting saya nongol, bakekok gitu. Saya nongol dia lagi doa, padahal nggak dekat saudara. Kalau dekat itu harusnya yang nongol orang yang dia kenal dekat kan. Singkat cerita, dengan sedikit interview, posisi itu jatuh ke tangan saya. Pada saat, 2 tahun lalu ya, pada saat anak saya mau daftar kuliah. Posisi dapat, daftar kuliah, masuk, tagihan nongol, gajian keluar, bayar. Tuhan, begitu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Cara kerja Tuhan. Tetapi kita nggak boleh berpangku tangan. No, ini saya satu kesaksian lagi karena pagi santai ya banyak kesaksian. Terus hamba Tuhan yang sama kembali lagi awal tahun lalu. Terus setelah itu dia bernubuat, lebih ngeri lagi nubuatannya gini. Dari sejak zaman saya muda saya sudah pernah dengar nubuatan ini, tapi hamba Tuhan ini bernubuat di awal tahun kemarin. Dia bilang gini, Pak, siapkan dirimu, Anda akan dipakai ke bangsa-bangsa. Anda akan dipakai ke Eropa. Maaf ya, kita udah sering dengar nubuatan gitu kan. Kalau kita dengar nubuatan gitu, pikiranmu apa biasanya? Oh masa? Jangan bohong lah. Aku juga gitu kok. Kamu akan dipakai ke bangsa-bangsa. Dari sejak saya muda diomongin gitu. Dalam hati saya. Saya bilang. Gak mungkin. Siapalah awak ini Tuhan. Cuma remahan rengginang gitu saya pikir. Gak mungkin saya pikir. Tuh sampai ketawa deh, bener saking gak mungkin ya. Sampai diketawain saya sama dia. Gak apa-apa deh, kita CS pokoknya. Singkat cerita saudara, pertengahan tahun lalu, sebuah lembaga pelayanan di Belanda menelpon saya. Soalnya sebelumnya nubuatannya, Anda akan dibawa ke bangsa-bangsa ke Eropa. Ke Eropa, saya bilang, ke Amerika. Jangankan ke barat kayak Amerika, ke Eropa. Ke Singapura aja budget saya cuma cukup ke Singaparna, saya bilang. Akhirnya saya terima undangan, Pak Anda harus ke Belanda Pak, pelayanan, pakai bahasa Inggris ini, saya nggak ngerti bahasa Belanda ya saudara. Oh gimana caranya, ya Bapak udah punya paspor, visa nggak? Visa yang buat belanja itu, bukan katanya, buat keluar maklum orang kampung, tidak paham. Jadi bikin visa Pak, bikin paspor. Dalam hati saya, coba kalau disuruh bikin paspor sama bikin visa, pikiran Anda apa? Berapa? Saya mau ngomong gak punya duit kan gak enak, gengsi dong. Dia bilang, Pak kita kirim dananya, Bapak urus. Oh berangkat saya bilang. Saya ngurus langsung, mantap kan. Saya urus.
Puji Tuhan setelah 1 bulan lebih, masuk 2 bulan saya laporan. Lapor Pak, ya gimana Pak? Sudah nembus Pak visanya, paspornya? Puji Tuhan Pak, ditolak. Gimana nggak ditolak? Nama saya aja siapa? Tahu nama saya? Tahu nggak? Pendeta Asaf, ya nggak nembus lah. Disangka teroris. Tahu teroris? Ya suka makan telur. Sambil beringis. Namanya Asaf, yang nggak nembus lah. Terus saya bilang gini, mungkin bukan kehendak Tuhan Pak, saya ke sana jadi enggak apa-apa. Saya ikhlas, udah ikhlas ya. Saya ikhlas. Oh, enggak Pak. Bapak urus lagi. Udah mati saya, enak aja. Emang murah gitu. Pak, kita kirim berangkat, saya bilang. Orang dikirimnya berangkat lah kan tanggung jawab kan. Masa dikirim kita makan. Dikirim berangkat urus, puji Tuhan lolos loh. Puji Tuhan lolos dan saya pikir nanti di Belanda tinggalnya gimana, makannya gimana, tiket pesawatnya gimana. Jangan sampai saya bisa berangkat gak bisa pulang. Tahu gak saudara, maaf ya, tiket pulang pergi dibayarin, hotel semua biayanya Casio, you know Casio? Casio Olang. Setiap hari saya gak boleh makan McD, gak boleh makan KFC. Saya dibawa ke kota yang berbeda, ke restoran yang berbeda. How. Terus nggak kesana naik apa Pak? Naik Garuda? Oh enggak naik Garuda dong, enggak dong, sombong amat ya. Naik apa? Emirates. Wih, maskapai Arab ya kan? Saya naik pramugari semua hidungnya tinggi-tinggi kan. Saya bilang bisa begini orang ya. Maklum nih orang kampung kan. Duduk di kursi terus ada apa? Safety video tuh, keterangan untuk keselamatan penerbangan kan. Saya nungguin, belum pernah nonton nih yang punyanya Arab, nih punya Emirat, saya nonton kan. Begitu mulai, gue gak ngerti ngomong apaan, gak ngerti. Gak ngerti saya bilang. Tapi enak, wah red wine, free flow ya kan. 18 jam terbang pegel Pak kalau gak tidur Pak, mesti tidur. Singkat cerita saudara sampai di sana, padat sekali 2 minggu. Semua orang nyariin saya, orang ada network gereja Indonesia yang tahu saya di sana, pengen ngundang, saya bilang gak bisa nih. Dari utara ke selatan, timur dan barat, saudara, alaku dahsyat. Saya nggak tahu naik kereta di sana gimana, nggak tahu naik mobil gimana, saudara. Dianterin sama yang ngundang. Pakai mobil yang nyetir sendiri lagi. Kan saya norak, Pak, nggak dipegangin Pak setirnya, Pak, pegangin Pak, pegang Pak. 200 km per jam di jalan tol nyetir sendiri, kan kita begini ya pegangan, gimana. Udah gitu, saudara, dan tepat seperti yang Tuhan bilang, saya di sana syuting ada khotbah 65 episode, khotbah di beberapa gereja, bahkan ada satu gereja yang ketika saya datang saudara, bukan cuma banyak orang bule, banyak orang anak muda, tapi ada imigran Irak, imigran Suriah, imigran Turki, ada imigran Jerman sama Rusia. Saya khotbah pakai bahasa Inggris, diterjemahkan sama gembala lokalnya pakai bahasa Belanda. Saya pikir nih orang bule-bule kan udah makmur, hidupnya udah gak butuh Tuhan ya. Kalau mereka datang gereja aja udah tepuk tangan salto, saya puji Tuhan. Di depan udah ngantuk-ngantuk, cowok badannya gede gitu saudara ya. Wah gak mau dengar firman nih, udahlah. Yang penting saya udah jalan-jalan ke Belanda lah. Saya ngomong dengan segenap hati, minta Roh Kudus bicara. Si cowok gede bawa pacarnya cantik gitu, pakai makeup. Belum selesai khotbah, si pacarnya yang cantik itu makeupnya udah belepotan. Udah begini. Yang cowok yang tadi ngantuk-ngantuk, sebelum saya selesai khotbah udah rebah, blek. Dan itu bangsa-bangsa. Terus ketika altar call beberapa orang maju dan anak-anak muda di sana lagi dituai saudara. Itu kalau Tuhan bilang lewat Paniko bilang begini. Sebelum Tuhan datang akan ada penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Maaf ya waktu pertama kali dibilang. Mana mungkin. Kan otak logika ini waduh mesti disalipin tiap hari loh saudara. Saya ke Belanda, negeri yang makan browniesnya ada kalau di Amsterdam ada kokainnya di dalam. Yang perempuan nggak pakai pakaian di etalase itu saudara ya. Saya pikir semua orang Belanda udah meninggalkan Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Anak-anak muda lagi dituai. Saya diajak ke rumah pendeta, pendeta bule, masakin pizza, masakin kopi. Mereka kesaksian, gereja saya baru membaptis 261 anak muda. Hah? Saya bilang gimana ceritanya? TV sama koran sampai datang, kok bisa Pak? Kalau Anda bilang Belanda, Eropa lagi meninggalkan Tuhan, gedung gereja kosong, diubah jadi night club, diubah jadi rumah ibadah agama lain, diubah jadi restoran. Gereja yang mana dulu?
Gereja yang berpesta dengan Roh Kudus, mau ada inflasi, mau ada resesi, tetap party sama Yesus. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Penuaian jiwa. Sampai media sekuler bingung dan hamba Tuhan ini gondrong saudara umur 60 sekian. Pastor John, saya bilang, opa-opa kalau bule ganteng ya saya bilang ya. Dia kesaksian nuai anak muda dan waktu altar call itu ada satu anak muda, ada beberapa anak muda yang karena Belanda ini sangat makmur saudara. Negara paling kaya di Eropa sekarang bukan Jerman, Belanda. Sampai mereka punya salon untuk anjing, pejabat urusan hak asasi kucing. Saking kebanyakan duitnya Pak. Saya pikir gila ya. Sampai rumah sakit khusus anjing dan kucing. Jadi anjing dan kucing di sana nggak perlu ngantri BPJS. Saya bingung sampai segitu. Saking makmurnya mereka sudah coba semua dosa. Mereka coba semua agama. Sampai mereka coba yang namanya New Age, witchcraft, sihir. Anak-anak muda ini udah nyoba sihir dan mereka tidak puas. Tetap kosong. Dan mereka kembali ke Yesus. Dan waktu anak muda ini maju, ada satu anak muda saudara botak. Itu kumis sama jenggonya kotak gitu ya kan serem ya. Matanya picek satu kayak bekas kecelurit atau apa gitu. Maju, saya bilang mau diapain nih saya nih. Doain Pak katanya saya mau bertobat. Kita cuma mendoakan kan yang bekerja Roh Kudus. Gebrah, 1 jam gak bangun-bangun. Saya pulang saya nangis gini. Kok bisa ya Tuhan? Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah timbul di hati, tak pernah didengar oleh telinga, Tuhan lakukan di hidup saya. Berarti saudara, kalau cuma urusan, apa sih yang kita takutkan tentang janji Tuhan tidak digenapi, apa yang kita butuh tahun ini? Janji Tuhan tentang apa? Tuhan berkata begini, lihat bunga di padang dihiasi, burung di udara dipelihara, apalagi Anda lebih daripada burung pipit yang satu ekor 2 duit itu. Anda lebih berharga. Terus Tuhan janji apa lagi? Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Percaya. Anda takut menghadapi tahun ini? Jangan, Tuhan berkata, janjinya sudah dilepaskan. Aku menyertai kamu bukan cuma 2025, sampai kesudahan zaman. Ada penyertaan Tuhan. Jangan takut. Kalau si reman rengginang ini ditolong Tuhan, apalagi you. Taruh tangan kanan di dada, apalagi saya. Colek sebelahnya bilang, kamu juga. Iya, biar dia gak takut. Ada janji Tuhan pasti digenapi buat saudara dan saya. Jangan takut. Lantas yang jadi pertanyaan gini saudara. Pak, ada banyak janji Tuhan belum saya lihat terjadi. Ada banyak nubuatan belum digenapi dalam hidup saya. Saya kasih jawabannya supaya janji Tuhan cepat digenapi dalam hidup Anda. Belajar dari peristiwa Natal yang baru kita rayakan 2 minggu lalu. Kita belajar bahwa Allah kita adalah Bapa yang baik. Setuju? Bapa yang baik akan memberikan janji-janji yang baik. Tetapi tidak seperti Bapa yang jahat, Bapa yang baik memberikan janji yang baik, menggenapi janji yang baik pada waktu yang baik dengan cara yang baik. Yang kedua, dengar baik, semua janji, semua nubuatan butuh waktu proses. Ini poin kedua, every good things takes time. Dengar baik ya, setiap hal yang baik di hidup ini butuh waktu. Tidak ada yang instan. Yang instan cuma kopi anyep sama Indomie kalau kepepet. Tapi semua yang baik yang namanya steak. You know steak? Beef steak. Lama masaknya. Benar gak? Semua yang baik di hidup ini butuh proses. Galatia 4 ayat 4 bilang begini. Setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Setelah genap waktunya, segala sesuatu butuh penggenapan waktu dulu. Segala sesuatu butuh penggenapan waktu. Begitu ada seorang Gaius Octavianus yang ganti namanya jadi Agustus dan menambahkan pada namanya sebuah gelar Imperator Caesar Divi Filius. Artinya apa Pak? Ini artinya bentar lagi subtitle keluar. Caesar, sang panglima agung, anak Allah. Begitu ada satu manusia kunyuk ngaku sebagai anak Allah. Anak Allah betulan setelah genap waktunya lahir dan datang. Supaya orang-orang ngaku anak Allah bisa berhenti mengakui dirinya sebagai anak-anak Allah dan mulai menyembah anak Allah yang betul. Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah terlalu cepat, waktu Tuhan selalu tepat. Pertanyaanku buat saudara, tapi kapan waktu Tuhan? Ayo jawab. Saya jawab ya kalau Anda bingung, karena Anda bingung dan lapar wajahnya. Waktu Tuhan akan tepat setelah Anda dan saya cukup matang untuk menerimanya.
Seandainya hari ini kebaktian kita berakhir dengan sebuah kotak konsumsi di luar. Bilang sama-sama asik. Enggak ada. Maaf Bu Gembala, maaf. Enggak. Ini cuma contoh, saudara, contoh ya. Jangan saya dirajam sama pengurus di sini. Kan kemarin Natalan udah makan, saudara. Seandainya ada menu seperti apa yang Anda kepengen terima? Menu yang matang atau menu yang mentah? Yang suka makanan mentah, yang makanan nasi padang, nasinya belum dimasak, rendangnya belum digoreng, angkat tangan. Oh enggak ada ya? Enggak ada ya? Oke. Siapa yang suka kalau terima makanan maunya matang, hau, angkat tangan. Oh, turunkan tanganmu. Sama kita. Kita suka yang matang, dengar baik. Kalau Anda suka yang matang, bagaimana kita bisa pikir Allah mau memberkati kita waktu kita tidak matang? Nggak bisa. Karena waktu kita tidak matang, berkat dan janji dan penggenapan nubuatan yang Allah berikan tidak akan memberkati kita, tetapi akan membunuh kita. Segala yang diberikan sebelum waktunya akan merusak. Segala sesuatu yang diberikan pada waktu yang tepat akan jadi berkat. Contoh, saya punya anak, sekarang umur 19 tahun, ganteng kayak papanya. Anak saya waktu 5 tahun pernah ngomong, Pa, ya nanti Temi pinjam mobil ya, pinjam mobil. Oh boleh. Bapak yang baik, boleh nggak? Boleh, anak pinjam mobil boleh nggak? Boleh, terus dia minta, umur 5 tahun, minta, kuncinya bang, kunci mobil pinjam. Saya kasih nggak? Enggak, kan saya bapak yang baik, bukan bapak yang gila. Apa yang harus saya lakukan? Anak ini harus tumbuh dulu supaya kakinya nyampe ke rem sama gas. Ada proses. Anak ini harus latihan dulu supaya mahir. Dan anak ini harus lolos proses dulu yang namanya ujian. Sampai keluar yang namanya surat izin mengemudi. Asaf. Benar nggak? Kalau Anda mau melihat pengenapan janji Tuhan, dengar baik. Segala sesuatu ada waktunya, dan waktu Tuhan selalu tepat jatuhnya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebab itu Anda yang sedang diproses Tuhan, jangan protes. Orang yang diproses, kalau protes nggak sukses. Orang yang diproses nggak protes, sukses sama Tuhan. Kalau lagi diproses, diem aja, jangan ngelawan. Saya waktu diproses juga, jalan-jalan naik Emirates kemarin. Bukan untuk gaya-gayaan, enggak. Segala kemuliaan bagi Allah. Cuma saya mau bilang sama saudara gini, kalau hidupmu taat sama Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Halo? Itu poin ketiga. Gimana caranya supaya proses itu cepat Anda lalui? Karena proses pasti ada, kalau Anda nggak protes, Anda sukses. Tetapi please, poin ketiga, kerjasama dengan Tuhan. Maria berkata gini, waktu malaikat Gabriel datang, sesungguhnya aku akan mengandung. Dan anak yang kau kandung adalah anak dari Roh Kudus. Adalah dari Roh Kudus. Maria bertanya gini, bagaimana mungkin, kan aku belum bersuami. Anakmu dari Roh Kudus. Terus Maria jawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Mau lihat penggenapan janji digenapi, nurut aja sama Tuhan. Jangan suka ngelawan. Kalau Tuhan sudah punya mau, pasti jadi. Dan dengar baik, ketaatan mempercepat penggenapan. Ketaatan mempercepat penggenapan. Kenapa? Karena pemberontakan memperlama proses, pemberontakan menghentikan penggenapan. Israel waktu dibebaskan Allah lewat tangan Musa dari Mesir, mau sampai ke Kanaan butuh waktu berapa lama? Butuh waktu berapa lama seharusnya? 4 minggu. Atau ada yang bilang 40 hari. Karena belum ada Gojek sama Grab waktu itu. Kalau ada mungkin lebih cepat. Ya kira-kira 4 minggu lah. Harusnya 4 minggu. Jadinya berapa lama? 40 tahun. Bilang sama-sama, geblek. Enggak, ini bukan kuasa perkataan. Kita sedang belajar. Surat Ibrani bilang semua kesalahan orang Israel itu dicatat supaya jadi pelajaran buat kita. Benar nggak? Sekarang taruh tangan kanannya di dada. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus beri aku hikmat. Beri aku ketaatan. Aku tolak roh geblek. Colek sebelahnya bilang kamu juga. Jangan geblek. 4 minggu jadi 40 tahun itu geblek banget. Bahkan satu generasi mati di padang gurun yang masuk ke Mesir, yang masuk ke Kanaan dari Mesir. Cuma Yosua sama Opung Kaleb. Halo.
Sisanya mati semua, udah melihat mujizat, roti turun dari Holland Bakery turun dari langit, sore hari, Casio Garing Madu turun. Oh itu bukan orang Israel, itu orang Mangga Dua, salah. Roti mana turun pagi, burung puyuh turun sore. Mereka melihat mujizat Tuhan, mereka semua mati nggak sampai ke penggenapan. Kenapa? Karena pemberontakan. Kalau Anda tidak mau lihat janji Tuhan digenapi, Anda tidak mau lihat nubuatan Tuhan digenapi, lawan Tuhan saja. Lawan Tuhan. Tapi waktu Anda kerja sama-sama Tuhan, sekalipun, dengar ya, maaf ya, saya mesti ngomong sekalipun waktu saya udah makin habis. Taat sama Tuhan tidak enak. Halo? Taat sama Tuhan tidak mudah dan tidak enak. Anda pikir enak jadi Maria bilang, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Situ main drama gampang, dia kan diraja mati kalau enggak. Loh, anak umur 14, 16, 17, 19 tahun mungkin Maria. Sudah punya tunangan, sudah dijodohkan. Tiba-tiba hamlidun. Hamil duluan sebelum menikah. Satu, mertuanya pasti nolak, calonnya pasti nolak, dan keluarganya akan merajam dia. Dalam adat istiadat Timur Tengah, yang akan gali lubang tanah adalah bapaknya, anak perempuannya dimasukin, lantas ditutup tanah sampai leher, dan bapak akan panggil keluarga dan orang kampung berkata, rajam anak saya, dan bapaknya akan mulai duluan. Gak usah nunggu abad pertama zaman dulu, sampai hari ini masih terjadi di sana. Menjawab iya, ku jawab ya, yang Maria lakukan terhadap Tuhan beresiko tinggi. Tapi dengar baik, taat sama Tuhan tidak selalu enak. Tetapi tidak taat sama Tuhan jauh lebih tidak enak. Karena ujung-ujungnya sekalipun taat tidak enak, ujung-ujungnya indah. Ujung-ujungnya nikmat. Sengsara membawa nikmat. Kristus salib dulu, baru segala kemuliaan diturunkan kepadanya, nama di atas segala nama diberikan kepada dia. Ketaatan mendatangkan penggenapan. Ketaatan mendatangkan penggenapan. Anda mau lihat janji Tuhan digenapi, taat saja, jangan lawan Tuhan. Yang terakhir, bilang sama-sama puji Tuhan. Iya dong, kan udah terakhir. Yang terakhir, saya tutup dengan ini. Yusuf dibangunkan oleh malaikat Gabriel yang sama. Yesus sudah lahir. Malaikat Gabriel disuruh Allah berkata gini, Yusuf, ambil anakmu, bawa istrimu, menyingkirlah ke Mesir, karena Herodes mau membunuh anak ini. Ulang ya, Allah berkata lewat malaikat Gabriel, Yusuf bangun, bawa anak ini, bawa istrimu, menyingkir ke Mesir karena Herodes mau membunuh anak ini. Nanti waktu mereka menyingkir, Tuhan yang sikat Herodes. Herodes mati, baru mereka pulang, kembali ke Nazaret, bukan ke Bethlehem, karena mereka warga Nazaret. Dengar baik ini, dalam setiap rencana Allah, dalam setiap rencana ilahi yang ada dalam hidupmu, setan akan kirim Herodes untuk mensabotase penggenapan rencana Allah terjadi dalammu. Saya ulang ya. Setiap Anda, every person was born with a purpose. Setiap Anda yang pernah lahir di dunia ini, lahir dengan tujuan ilahi. Sekalipun, maaf saya harus berkata gini, ada Anda yang lahir di panti asuhan, ada Anda yang lahir di keluarga baik-baik, ada Anda yang lahir karena kecelakaan, ada Anda yang lahir karena korban perkosaan. Tetapi setiap orang, setiap bayi yang lahir dengan selamat, lahir dengan izin Allah, dan dengan kehendak Allah, ada rencana Allah dalam hidupmu. Setiap orang yang sedang saya tatap hari ini, ada rencana Allah dalam hidup saudara. Dan selama Anda hidup, jangan memperlama rencana itu jadi dalam hidupmu. Setiap Anda lahir dengan mandat ilahi. Tidak ada orang yang lahir sebagai kecelakaan dan kebetulan. Setiap Anda matters, you matters, Anda penting. Karena rencana Allah akan digenapi lewat hidupmu. Tetapi saudara-saudara, kalau Anda mau lihat rencana Allah terjadi, avoid unnecessary problems. Hindari masalah yang gak perlu. Setan selalu punya Herodes untuk dikirim menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Waktu itu terjadi, menyingkir saja sama Tuhan. Halo, kebanyakan kita berperang di peperangan yang tidak perlu, menghabiskan tenaga, energi, dan air mata yang tidak perlu. Sehingga yang harusnya energi yang kita pakai untuk kemenangan, habis dalam penyesalan, karena kita berperang di medan pertempuran yang keliru. Herodes dan setan bukan lawanmu. Ingat baik, Efesus 6 berkata, musuh kita bukan darah dan daging, melainkan roh-roh jahat di udara. Dengan kata lain, musuh kita setan, bukan orang. Tetapi kenyataannya kita belajar, setan pakai
Ulang ya, nangkep ya. Musuh kita bukan orang. Oh berat nih, banyak musuhan sama orang ya. Oke, saya rubah. Musuh kita bukan ipar. Bukan. Musuh kita bukan pasangan. Musuh kita bukan saudara. Musuh kita bukan mertua. Musuh kita bukan mantu. Kenapa? Karena musuh kita setan. Setan musuh kita bukan orang. Sekalipun setan pakai. Terus kita apain orangnya? Dilawan. Mana ayatnya Anda suruh lawan orang? Mana ayatnya? Barang siapa bersalah padamu, Yesus suruh apa? Ampuni. Berapa kali? 70 kali 7 per berapa kesalahan? Per satu kesalahan. Kapan? Setiap hari. Pegel gak? Jadi orang Kristen itu gak punya ruang untuk Anda musuhan dan rusakin hidup orang. Gak ada. Saya udah capek ditusuk orang dari belakang, dihianati orang. Saya lawan. Gak mau buang-buang waktu. Nangis. Ngapain? Nyari warung bakmi saya mah. Nyari warung bakmi. Terus karena makannya udah banyak. Doa cari Tuhan. Setelah itu butuh olahraga kan. Saya nonton Instagramnya Pak Marco. Nonton doang. Enggak, saya nge-gym sekarang saudara. Karena saya sudah belajar begini. Waktu Allah mengeluarkan Israel dari Mesir. Allah berkata sama Israel sama Musa. Orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi. Tetapi Allah, aku akan berperang ganti kamu. Because the battle belongs to the Lord. Karena pertempuran itu milik Allah. Dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara, hari ini janji Tuhan akan digenapi lewat hidupmu ketika Anda belajar bahwa satu, karakter Allah kita. Dia Bapa yang berjanji, dia Bapa yang mengenapi karena dia Bapa yang baik. Kedua, untuk segala yang baik butuh waktu, butuh proses, tidak ada yang instan. Ketiga, kerjasama sama Tuhan. Kitab janji ini adalah kitab perjanjian. Pihak satu Tuhan Allah, pihak dua kita. Ayo sama-sama gandengan tangan. Karena Allah bukan cari umat, Allah cari mitra. Dalam kitab Wahyu bukan cuma mitra, Allah cari pasangan bahkan. Yang terakhir, avoid unnecessary problem. Setan selalu punya Firaun untuk membunuh Musa dan menggagalkan Israel. Setan selalu punya Herodes yang dikirim untuk menggagalkan rencana Allah dalam hidupmu. Tetapi jangan lawan mereka, datang pada Allah, menyingkir saja kakak, dan lihat tangan Allah bekerja, membela dan mengenapi janjinya dalam hidupmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang pemusik, saya undang singers. Terima kasih Tuhan. Mari bangkit berdiri saudara-saudara. Kami bersyukur kami mulai awal tahun baru, kami mulai ibadah pada minggu kedua ini Tuhan, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan pengharapan. Bukan dengan kegentaran, tetapi dengan iman. Sebab kami tidak mau berjalan dengan perasaan. We will not walk by feeling, we will walk by faith. Kami mau berjalan dengan perasaan, kami mau jalan dengan iman. Sebab Allah yang kepadanya kami beribadah adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak punya kuasa untuk memberikan janji dan mendustai kami. Sekalipun Allah kami maha kuasa, dia tidak punya kuasa untuk berdusta. Karakter Allah yang kami sembah akan mengenapi janji. Bahwa dahulu aku muda, sekarang aku tua, kata Daud. Tapi tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar minta-minta roti. Allah yang kami layani sudah memampukan Paulus dan kami untuk berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan dan keperluanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku yang memelihara kami, yang kepadanya kami beribadah pagi ini, sudah berjanji, pandanglah burung-burung di udara, Tuhan pelihara. Bunga-bunga di padang Tuhan hiasi. Apalagi kami, tidak ada satupun helai rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Tuhan berkata tidak mungkin kami merebus batu dan kalajengking dan ular. Apalagi buat anak-anak kami. Tetapi bagi anak-anak kami akan ada makanan. Bagi keturunan kami akan ada pemeliharaan. Bagi keturunan kami ada uang sekolah. Bagi keturunan kami ada masa depan indah. Dan bagi hidup kami biji mata Allah. Kami pasti dipelihara. Oleh sebab itu saudara-saudara angkat tanganmu. Bapak aku berdoa buat setiap jemaat ibadah raya 1 GBI WTC Mangga 2. Biar gereja penyembah ini bukan cuma jadi gereja yang beriman pada Tuhan. Tetapi menjadi gereja yang berjalan dalam pengenapan iman dan pengenapan janji serta nubuatan. Biar kami berjalan di tengah-tengah dunia yang hiruk pikuk ketakutan. Menjadi tanda ajaib di tengah-tengah dunia. Di tengah kegelapan kami menyala bagaikan sinar yang terang. Kaki dian Tuhan ada dalam kami.
pengharapan Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan hidup kami tidak akan jadi tanda tanya, hidup kami akan jadi jawaban. Sebab itu biar kepala kami tengadah dan berkata, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, hidup saya, hidup keluarga saya akan melihat penggenapan janji-janji Tuhan. Aku berjalan dari mujizat kepada mujizat, dari berkat kepada berkat, dari kelimpahan kepada kelimpahan, supaya hidupku jadi jawaban dan jadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Yang percaya terima katakan salah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kasih salam kanan kiri katakan percaya sama Tuhan.